Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita kembali berjumpa dalam program Renungan Kidi. Adik-adik semuanya, kakak harapkan, Kak Santi harapkan sudah menyiapkan hati pikiran, bisa saja juga ditemani ya oleh mama dan papa, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan, kami anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan ini mau membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Bapa kiranya berkati dan bimbing kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita ulangan ya, ucap Bulina. Sebagian murid merasa, aduh, ulangan lah. Ulangan, ya belum siap-siap nih. Kok tiba-tiba ulangan ya? Sebagian murid merasa terkejut karena tidak mempersiapkan diri sebelumnya. Nah, adik-adik, siapa di sini yang tidak rutin belajar? Jadi ketika di sekolah, pada saat tiba-tiba ada ulangan atau ada kuis mendadak, adik-adik juga bilang, ya kan belum persiapan. Namun Kiki dan Didi membiasakan diri untuk mengulang kembali pelajaran di sekolah. Apa yang mereka pelajari di sekolah, sampai di rumah mereka baca lagi, mereka latihan-latihan supaya mereka selalu siap. Misalkan kalau di sekolah mengerjakan ulangan dengan kondisi mendadak. Adik-adik, mari kita baca firman Tuhan ya. Matius 24 ayat 56 sampai 51. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan memberi dia wewenang atas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Adik-adik, dalam Injil Matius yang tadi kita baca, Tuhan Yesus mengungkapkan sebuah perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Hamba yang setia adalah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya datang. Sedangkan hamba yang jahat melakukan perbuatan buruk dan menerima akibat dari perbuatannya tersebut. Adik-adik, dari firman Tuhan yang tadi kita sudah baca dan cerita Kak Santi di awal tadi ya, jika kita bisa membiasakan diri melakukan hal-hal yang baik, terbiasa
latihan, rutin mengerjakan tugas-tugas yang baik, artinya kita menjadi anak Tuhan yang selalu siap menyambut Tuhan Yesus datang kembali ke dunia. Tuhan Yesus ingin kita selalu siap sedia dengan cara menjadi anak yang baik dan taat. Tuhan Yesus terus memampukan kita. Mari berdoa. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu agar kami berlatih untuk bersiap melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan bagi kami. Sebagai pelajar, kami rutin, rajin untuk mengulang kembali pelajaran yang ada di sekolah. Kami berlatih di rumah, sehingga ketika saatnya nanti kami mengerjakan tugas-tugas yang diminta oleh guru, kami siap mengerjakannya karena kami siap berlatih setiap hari. Ajar kami juga agar kami tekun melakukan tugas-tugas yang diberikan bagi kami di rumah. Itu juga perlu bagi kami, menolong kami agar kami terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Kelak ketika kami dewasa, kami akan mendapatkan manfaat dari persiapan-persiapan yang kami lakukan di saat sekarang. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan bagikan pada teman-teman yang lain supaya makin banyak nih teman-teman lain yang tahu nih program Renungan Kidi, dan tentu saja bisa baca Alkitab bersama-sama, rutin merenungkan firman Tuhan, dan bersama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang makin dengar-dengaran firman Tuhan. Memberkati. Sahabat yang baik.